cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun loh. Kira-kira gitu. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Mas Icang, Menteri Keuangan Bapak Purbaya ini kembali nih memunculkan atau membuat gebrakan yang besar nih. Ya, yang mana lagi? Nah itu dia, penundaan kenaikan cukai hasil tembakau tahun 2020. Kayaknya sih itu setelah ketemu ini ya, Asosiasi Pengusaha Rokok, dan sepertinya bakal agak happy lah. Pengusaha rokok, tapi Pengusaha ada juga, rokok, tapi ya. ada juga yang kontra nih Mas. Ya, tentunya ada sisi lain kan, yaitu dari segi kesehatan publik. Nah betul ya sekali, itu yang ramai juga. Ini beda nih ya, kebijakan-kebijakannya sama Menteri yang terdahulunya nih Mas. Bu SMI itu kan lebih ke kesehatan ya, Betul. mazhabnya ya. Betul sekali. Nah, untuk ulikannya ditahan dulu Mas, karena kita harus jeda dan saya akan menyapa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kali ini kita akan kembali ini membahas atau mengulik sebuah topik yang sedang menjadi diskursus atau pembicaraan di publik lah begitu. Namun ada suasana atau nuansa yang baru nih di Ngutik karena teman diskusi saya kali ini bukan Mas Aam, tapi melainkan di sini sudah hadir di studio Ngutik ada Mas Aher dan tentu saja ada Mas Icang. Halo Mas Aher. Halo Mbak Tia. Waduh Mbak Tia. Nggak biasanya Neng Tia soalnya. Neng Tia, oke. Tapi nggak apa-apa. Mas Aher gimana? Alhamdulillah baik. Gimana Cang? Kabar lu Cang? Alhamdulillah waras. Waras, mantap Yang kalau paling gitu. penting itu waras dulu. Waras ya, oke. Mas Aher ini sebetulnya bukan perdana ya Mas Aher di Ngutik ya. Ya, Tapi yang kedua, betul ya? bener. Sebelumnya membahas apa sih? Nggak sama saya soalnya. Ya, waktu itu membahas RUU TNI. Karena Nah, TNI betul dulu kita sekali. bahas Itu sekitar Ya sempat bulan. dulu pas lagi rame-rame pro kontra revisi undang-undang TNI itu, sempat kita juga diskusi nih sama Mas Icang, sama Mas Aap juga. Mas Aap tapi ya, nggak sama saya. udah Dan ini pertemuan lama kita yang juga. pertama nih. Oke, yang pertama kali Di on cam ya, di on cam Betul. ya. Oke, nah kalau gitu ngomong-ngomong tadi soal pro kontra begitu ya. Kok adanya Mas Aher nih kayaknya kita ngebahasin pro kontra terus nih ya. Selalu itu. Karena kebetulan memang tadi kalau misalnya Mas Aher sempat mendengar begitu ya diskusi saya sama Mas Icang juga memang ini terjadi pro kontra di kalangan masyarakat begitu, terlebih dengan kebijakannya dari Menteri Keuangan yaitu Bapak Purbaya Yudi Sahadewa ini yang membuat gebrakan besar lah begitu ya. Tadi juga kan di awal saya sudah memantik itu dengan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2026. Nah ini kalau yang saya catat, koreksi ya Mas ya apabila saya salah, Mas Aher dan juga Mas Icang, ini tentu saja adalah guna memberikan kepastian usaha bagi industri tembakau, juga menjaga tenaga kerja, mencegah matinya industri dalam negeri hingga menekan peredaran rokok ilegal. Betul sekali. Nah keputusan cukai hasil tembakau tahun 2026 ini kan juga batal naik ya, membuat reaksi publik terbelah. Tadi ada pro, ada juga kontra. Yang lega itu ya tadi ya salah satunya dari Industri rokok, betul ya. Percakapan kita juga ada dari industri tembakau, tapi ada juga nih yang geleng-geleng kepala lah gitu ya, yang sisi kontra begitu. Ini adalah khususnya yang concern ke isu kesehatan. Nah mungkin maulah saya langsung ulikannya nih dari Mas Aher dan juga Mas Icang, gimana sih Mas mengenai panggung cukai lah begitu yang sedang menjadi diskursus saat ini. Monggo Mas Aher atau Mas Icang. Silakan Mas Aher. Rencana penundaan ya, lebih tepatnya penundaan terkait kenaikan cukai hasil tembakau yang diumumkan oleh Pak Menteri nih, Pak Purbaya belum lama ini. Kalau dari sisi kebijakan ya, saya kira ini memang pendekatannya sangat berbeda ya. Yang pertama, kalau Pak Purbaya ini pendekatannya seperti yang
ramai ya diperbincangkan di media-media bahwa beliau menekankan di sektor industri rokoknya, menyelamatkan dunia kerja atau penyerapan lapangan kerjanya. Sementara kalau menteri terdahulu Ibu Sri Mulyani lebih ke pendekatan fiskal berbasis kesehatan. Jadi bisa ada dua spektrum yang berbeda pendekatannya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau cukai sendiri menurut gua memang sudah terbiasa ya, tiap tahun tuh akan ada pro dan kontra lah. Di satu sisi dinaikkan, konsumen dan industri rokok juga pasti terdampak ya. Tapi kalau tidak dinaikkan, nanti angka pengguna rokoknya meningkat, kemudian ya ada banyak lah yang punya kepentingan ya. Di sini kan ada pemain besar ya, Cang, yang punya kepentingan di industri rokok ya, terutama industri hasil tembakau ini. Nah, terkait penundaan tarif atau pengenaan cukai hasil tembakau yang belum lama diumumkan oleh Pak Purbaya ya, sebenarnya tahun ini juga nggak naik, Cang. 2025 tuh pemerintah nggak naikin cukai, hanya melakukan penyesuaian HJE-nya aja, harga jual eceran. HJE ya? Iya, jadi kalau kita lihat penundaan ini sebenarnya bukan kabar yang terlalu istimewa ya. Menurut saya itu adalah ya memang itulah politik anggaran kita, memang harus dilakukan secara hati-hati. Karena apa? Kita tahu juga ya, Cang, bahwa cukai hasil tembakau ini porsinya besar sekali terhadap penerimaan negara. Berapa tahun lalu? 2024 itu kalau nggak salah angkanya sekitar 216 triliun. 16, dari kalau nggak salah 1932 triliun pemasukan pajak ya, Iya. sekitar 11%. Ya, itu bisa dibayangkan penerimaan negara kita itu lebih besar di sektor itu, hasil tembakau ya. Oleh karena itu saya berpikir bahwa ya memang kebijakan yang ya meski ini belum definitif juga ya, artinya masih perlu penyesuaian juga bagaimana hitung-hitungan nanti oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini pasar sudah bereaksi sih kalau gue lihat, Cang. Yang pertama kalau dilihat dari saham beberapa industri emiten rokok ya. Iya, itu langsung tuh Naik. tajam naiknya loh. Nah ini kemudian bisa menjadi apa ya, semacam respon positif lah pasar terhadap kebijakan Pak Purbaya yang akan menunda kenaikan rokok ya. Nah kalau dari cukai sendiri lu gimana, Cang, lihat aja? Cukai ya. Ya, kenaikan ini. Kita kan lagi ngebahas hasil tembakau alias rokok nih. Dalam konteks itu, cukai itu disebutnya kan sebagai sin tax, yaitu pajak dosa. Ya, Apa itu pajak dosa atau sin tax? Iya. Pajak yang atau pungutan dikenakan kepada produk yang dianggap banyak mudaratnya. Kita tahu ada dua lah ya yang utama, yaitu adalah rokok dan alkohol. Tapi memang dari segi porsi total itu paling banyak tetap rokok ya. Sekitar berapa? 96% ya kalau nggak salah. 96% porsinya dari hasil cukai itu dari rokok. Dari rokok. Ya, dan itu memang sebuah diskursus yang nggak pernah kelar-kelar ya. Itu menjadi dilema antara sisi dari penerimaan negara plus juga kesehatan publik. Di mana kita tahu mazhab Bu SMI selama ini adalah itu gencar membatasi konsumsi rokok. Dan memang ini selaras dengan tren global sebetulnya. Di bukan seluruh ya, kebanyakan negara trennya itu menurun sebenarnya perokok dimanapun. Nah di Indonesia ini agak anomali, itu agak menaik meskipun nggak banyak ya. Jadi kita tahulah ya Bu SMI itu kan mazhabnya memang ke arah barat gitu ya. Dan beliau itu pernah juga di IMF, di Bank Dunia. Selaras lah itu dengan value itu mungkin ya. Dan itu yang paling penting ini ya, kita juga nggak bisa menafikan data ya, bahwa jumlah perokok aktif di kita tuh besar banget. Besar. Berapa, Cang? 70 juta ya? Juta perokok kalau aktif. nggak salah. Iya. Bayangkan ini prospek pasar yang sedemikian sangat luas ya, sangat besar, yang tentunya ini harus dikelola secara hati-hati. Iya, itu tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Sedangkan yang menarik, kalau prevalensi perokok laki-laki dewasa
nomor 1 di dunia. Iya. Jadi sekitar 70-an% laki-laki dewasa itu di Indonesia merokok. Jadi kalau ada 10 orang laki-laki di sebuah ruangan di Indonesia gitu ya, 7-nya itu perokok semua gitu loh. Belum lagi pekerja di sektor ini, Cang. Itu Oh, juga iya. nggak bisa diabaikan. Iya betul. Kalau kita ngacu pada data Kemenperin ya, 2023 ada sekitar 5,98 juta pekerja ya. di sektor ini. Dari hulu ke hilir tuh kalau dirunut ya. Itu udah sampai dari petani juga berarti Iya, ya? dari petani, pelinting tradisional, pemasok, sampai ke pabrik-pabrik, sampai pekerja di pabrik, pengemasan dan sebegitu ada segitu. Hampir 6 juta loh. Oke, dan Banyak itu juga itu. jadi concernnya Pak Pak Purbaya. Iya, Pak Purbaya ya betul. untuk memunculkan atau memutuskan kebijakan penundaan kenaikan cukai hasil tembakau ini ya Mas ya. Iya. Nah, yang menarik Mas dari isu ini, rame loh sampai ada karangan bunga. Karangan bunga ya? Iya, di Kementerian Keuangan untuk Pak Purbaya ini gitu ya. Itu ramai banget, viral banget, dan memang isinya dari karangan bunga itu juga pro dan kontra begitu ya. Nah, mungkin boleh Mas ulikan yang lebih dalam begitu ya. Iya. Kenapa sih kemudian akhirnya memunculkan pro dan juga kontra? Kalau misalnya memang yang saya catat begitu ya, pronya tadi kan ada dari bisa meningkatkan industri tembakau, tapi kontranya ini kesehatan. Nah, kenapa nih cukai hasil tembakau ini bisa menjadi isu yang cukup strategis begitu bagi isu-isu yang juga tadi sudah sempat saya sampaikan begitu Mas ya. Mungkin monggo Mas Aher sama Mas Icang ditambahkan ulikannya. Iya, kalau cukai itu memang perlu diatur ya, Neng Tia ya. Karena apa? Ya, tadi juga udah disinggung ya bahwa di sektor ini penerimaan negara itu besar sekali, 216 triliun tahun 2024. Nah, kalau kita mengacu pada PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 161 tahun 2022 itu jelas ada kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama itu barang kena cukai itu etil alkohol, kemudian yang kedua itu ada minuman mengandung etil alkohol, ketiga itu ada cukai emisi karbon, dan terakhir itu cukai hasil tembakau atau rokok itu. Nah, disitulah negara sebenarnya mengatur secara hati-hati betul. Karena selain tadi yang sudah disinggung Mas Icang bahwa kita negara ketiga setelah India dan Cina. Tiga dan Cina besar rokok aktif sekali, terbesar di penerimaannya besar, untuk kontribusi terhadap penerimaan negara itu besar banget. Jadi saya kira ini perlu pengaturan yang jauh lebih spesifik dan hati-hati. Nah, kalau di masyarakat kita tuh rokok udah kayak budaya ya, Cang ya. Oh iya, itu jauh. Itu sejak kalau menurut sejarawan Hong Kokam tuh yang nulis buku Perang Eropa itu, Sultan Agung itu perokok berat katanya. Sultan Agung Raja Mataram tahun 1613-an sudah merokok. Tapi jangan salah Her, sebenarnya itu bukan dari lokal kita awalnya. Dari Belanda awalnya. Awalnya dari Belanda. Betul, tapi sejak tahun 13-an itu sudah ada perokok berat namanya Sultan Agung Raja Mataram. Dan kita tahu, yang Tia pernah dengar nggak soal legenda Roro Mendut? Duh, enggak lagi. Nah, itu siapa? Gimana Roro Mendut itu adalah selir Oke. dari Pati yang waktu itu memberontak Mataram. Ditumpaslah, ya kan? Akhirnya diminta untuk jadi selir panglima perangnya Sultan Agung. Tapi beliau menolak. Namun dijatuhi hukuman denda pajak yang tinggi. Akhirnya Roro Mendut itu jualan rokok. Sempat jualan rokok. Jualan rokok. Uniknya itu dia ngerokoknya itu kan masih tingwe itu kan. Linting dewe. Linting dewe, dijilat sama dia, dirokok, lalu baru dijual. Banyak yang suka. Makanya banyak yang sebut dialah SPG rokok pertama dalam sejarah di Indonesia. SPG Itu Roro Mendut itu. Jadi udah tertanam selama berabad-abad di Indonesia. Bahkan di masyarakat, ini anekdot yang lama ini di kampung saya gitu ya. Teman saya bilang kalau untuk kiai tertentu, rokok itu mendekati wajib katanya. Karena sempat bilang gitu, karena biar bisa ceramahnya itu lancar ngomongnya. Jadi emang ini agak berat, memang sudah jadi kultur kita ya, yang sangat sudah tertanam erat gitu dalam sejarah Indonesia. Bahkan ada filmnya tuh, Cang, Gadis Kretek. Oh iya, itu sempat Netflix series juga itu. Iya, ramai itu. Menarik filmnya itu. Nah,
kembali ke masalah cukai ya, Iya. Neng Tia ya. Kalau kita ngerunut ke belakang, Cang, 15 tahun terakhir, kita tuh sebenarnya juga pernah melakukan itu, pemerintah ya, menunda kenaikan cukai. Oh, oke. 2014, 2019, dan tahun ini 2025. Tahun politik semua itu ya. Oh. Ya, 2014-19 tahun politik. Nah itu mungkin Mas Icang punya insight khusus. Lo apa, Cang, insight aja? Ya, kita tahu lah ya, negara lain mana yang orang terkayanya itu pengusaha rokok? Cuman Indonesia. Indonesia. Jadi secara industri pengaruhnya sangat besar sekali. Oke. Ya kan? Apalagi kita tahu kalau ada event-event anak muda, Iya, konser, iya. olahraga bahkan. Oh, oke. Sponsor paling gedenya siapa? Iya, paling rokok. gede itu ya. Iya, jadi di situ sangat bisa mempengaruhi Ya. politik di Indonesia juga gitu Ya. kan. Nah, dari kenaikan yang paling signifikan, lo inget gak, Cang? Tahun berapa? 2020. Pandemi ya kalau nggak salah ya. 23%, Cang. 23%. Iya. Nah, disitulah. Ini kalau gue mau cerita ya, keseharian gue pribadi ya. Tunggu, Mas Aher, ceritanya ditahan dulu ya. Oke. Karena kita harus jeda terlebih jeda dahulu. terlebih dahulu. Oke. Kita tahan untuk di segmen selanjutnya ya. Baik, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan mendengarkan nih cerita apa ya dari Mas Aher. Untuk itu tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan kembali ini mendiskusikan ya mengenai apa tadi gebrakannya Pak Menteri Keuangan ya, Pak Purbaya. Ini mengenai penundaan kenaikan cukai ya. Nah, tadi juga ada terjeda begitu yang mau diceritakan sama Mas Aher. Gua sampai lupa tadi mau cerita apa, Sebelumnya mohon maaf loh, tadi saya sempat ngejeda karena durasinya udah habis kan Ada untuk segmen pengalaman ini. pribadi apa? Iya, boleh. Ya ngomong-ngomong soal kenaikan cukai ya, tadi juga kan saya singgung ya 15 tahun terakhir itu 3 kali kita Iya. mengalami penundaan kenaikan cukai ya, 2014, 19, dan 2025. Ya. Nah ngomong-ngomong soal kenaikan cukai yang paling signifikan itu kan tahun 2020. Itu kalau inget Neng Tia tuh zaman pandemi ya. Pandemi. Itu kenaikannya luar biasa 23%. 23 ya. Nah disitulah saya tadi ingin cerita, nah gue baru inget nih Cang. Di situ gue melihat maraknya peredaran rokok-rokok yang gue sendiri belum pernah lihat tuh barang kayak gimana. Rokok linting. Oh, Tingway. Iya, jadi suatu ketika kita nih namanya pandemi ya, bosan di rumah, ketemu tetangga, kita ngobrol di pos, mau nongkrong di taman gitu ya. Tiba-tiba tetangga gue, Mas Aher, saya izin dulu mau beli rokok. Padahal warung di depannya. Terus gue bilang, kok jauh banget beli rokoknya? Enggak Mas, saya mau beli rokok Tingway. Tingway. Gue kan bingung ya, Tingway itu apaan? Tingway itu apa? Linting dewe, saya pikir bercanda, Mbak Neng Tia. Ternyata pas balik bener-bener dia ngelinting. Oke. Terus gue tanya, ini rokok berapa sih gitu? Itu gue beli setengah on doang Mas. Berapa? Kalau nggak salah 10 atau 15 ribu gitu. Rasanya juga bisa di request Mas, ada rokok A, B, C disebutin tuh. Oh gitu, ya coba deh nanti gue order deh yang mirip-mirip rokok gue gitu. Kebetulan saat itu gue masih ngerokok Cang. Pas gue isep tuh memang mirip banget. Jauh beda. Mirip banget Tia. Dan temen gue itu bukan ya kelas sosial ekonomi bagus ya. Maksud gue dia rela beralih ke rokok Downgrade ya. itu downgrade. Istilahnya down trading kan. Down kayak trading. Gitu. Iya, down trading dari golongan satu beralih ke yang kayak gitu. Maksudnya golongan berapa itu Cang? Golongan Itu berarti tembakau iris kalau nggak Iris salah. ya, Itu legal. Memang kan kalau di pasaran, kalau kita ngomong klasifikasi rokok, itu ada 9 kalau nggak salah jenisnya ya. Tapi yang paling umum yang ada di rak-rak swalayan, di warung-warung rokok, itu 3 yang utama. Oke. Yang pertama itu adalah SKM, sigaret kretek mesin, terus SKT, sigaret kretek tangan, dan yang terakhir itu adalah SPM, sigaret putih mesin. Putih mesin. Yang ada kreteknya itu adalah kearifan lokal, yaitu apa? Rokok yang dicampur dengan cengkeh atau aroma rempah-rempah khas Indonesia.
Kalau sigaret putih, yang putih itu adalah rokok yang tanpa cengkeh. Oke. Rokok-rokok luar biasanya Iya, tuh, biasanya yang rokok rokok luar gitu kan. Nah, yang bikin ini agak pelik, masing-masing ini jenis rokok itu juga ada klasifikasi golongan cukainya. Itu dasar pengenaan tarif cukainya itu ya. Nah, itu jenisnya plus skala produksinya. Jadi ada namanya golongan cukai 1, 2, dan 3. Yang satu itu adalah rokok yang diproduksi 3 miliar batang lebih per tahun. Oke. Yang kedua itu kurang dari 3 miliar batang. Yang terakhir itu kurang dari 0,5 miliar batang per tahun. Tapi di sini juga jadi trouble. Kita langsung bisa masuk ke maraknya rokok-rokok ilegal. Nah ini. Nah ini kan tadi yang gue tadi ceritain Cang ya. Itu kan fenomena di mana masyarakat kelas menengah aja itu beralih. Dalam ini rokok Tingwe tadi Cang. Ya. Itu kan artinya memang mereka menganggap rokok yang dinaikkan ke tahun 2023% itu signifikan banget naikannya. Oke. Berasa ke waktu itu. Berasa banget ya waktu itu. Pada akhirnya, dan itu nge-trend sempat menjamur kok beberapa warung-warung gitu ya, warung-warung tembakau. Betul. Orang bilangnya, gue mau beli bako dulu nih. Iya. Gitu. Jadi memang itu fenomena ketika cukai itu dinaikkan. Tadi Mas Icang menyinggung juga marak rokok ilegal aja. Kalau rokok ilegal itu kalau nggak salah ada berapa kategori, Cang? Kategorinya itu yang dianggap ilegal, itu modusnya ada 5. Ada 5, oke. Yang pertama itu rokok polos, tanpa cukai sama sekali. Oke. Yang kedua itu cukai palsu, cukainya nggak ada hologramnya biasanya. Yang ketiga itu cukai bekas, kadaluarsa. Nah, yang keempat, kelima ini yang dipakai modus banyak industri rokok ilegal. Iya. Yaitu salah personalisasi, dia nempelin rokok bukan merek atau perusahaannya. Dan yang terakhir itu salah peruntukan golongan cukai. Itu sangat ngaruh. Misalkan ilustrasinya kayak gini, rokok sigaret kretek mesin. Karena apa? Yang pakai mesin ini sama yang pakai tangan itu jauh banget produksinya. Jadi rata-rata yang pakai mesin itu bisa 1 menit itu 2.000 batang. Tapi kalau pakai tangan 2.000 batang 1 hari. Nah, kadang-kadang yang ilegal ini SKM tapi pakai golongan yang tangan. Padahal kita tahu yang pakai tangan manual ini padat karya. Terutama para ibu-ibu kan banyak kan jadi pekerja buruh untuk ngelinting rokok di pabrik-pabrik gitu kan, mengemas segala macam. Nah, pada akhirnya itu ada selisih yang sangat banyak sekali. Karena dia pakai pita yang sebenarnya itu resmi, tapi peruntukannya beda. Bahkan sempat ada investigasi dari Kompas, itu sampai 7 kali lipat, 10 kali lipat lebih murah dari seharusnya. Menariknya ini, ya ini kan pemerintah sekarang lagi ini ya, memerangi rokok ilegal ya. Peredaran rokok ilegal pasca rokok itu tinggi ya. Dan itu kan sebenarnya ini Her ya, apa tuh? Dasar dari Pak Purbaya untuk menunda itu kan awalnya itu ya kalau nggak salah kan. Tapi memang rokok ilegal itu peredaran tuh betul-betul masih banyak banget begitu Mas ya. Masih Oke, banyak. makanya ini kemudian muncullah kebijakan ini juga ya Mas ya. Oke, nah mengenai kebijakannya dari Pak Purbaya, tadi kan juga sempat nih saya jadi teringat begitu ya. Mas Icang juga tadi sempat menyinggung mengenai era kebijakannya dari Menteri Keuangan sebelumnya nih. Tadi kan kita sempat ngebahas ya, yaitu ada Ibu Sri Mulyani. Nah gimana tuh Mas, keduanya itu untuk memutuskan sebuah kebijakan untuk perekonomian keuangan lah ya di pemerintahan kita begitu. Nah itu gimana tuh dari ulikan Mas Aher dan juga Mas Icang itu gimana? Oke, kalau soal penundaan cukai ya, Pak Purbaya sempat press conference juga ya Cang ya, banyak banget itu dikutip media. Sebenarnya jauh sebelum itu, ketika beliau terpilih jadi Menteri Keuangan Cang, itu mereka juga dalam hal ini Menteri Keuangan dan jajarannya ya, itu kan rapat internal mereka itu. Belum lama setelah terpilih, mereka mungkin rapat internal membahas isu-isu strategis. Beliau sempat ya ditanya wartawan, teman-teman wartawan bertanya, hasilnya apa Pak? Kayak gitu. Terus Pak Purbaya mengungkapkan bahwa sempat bicarain soal cukai. Nah, waktu itu beliau cerita kurang lebihnya ya nanya ke jajarannya lah. Cukai rata-rata berapa? Dijawab sama
bawahannya 57%, Pak. Hmm. Responnya Pak Pur tahu nggak baca? Tinggi sekali atau tinggi banget lah. Iya. Firaun lu Oh, kayak gitu. Jadi ini nih, gitu. ini yang Oh, sempat itu. yang sempat ramai, yang sempat, sempat viral itu berarti terkait kebijakan ini ya, iya, akhirnya muncul dari ya. diksi yang dipakai ya, misalnya Ya. kelakar yang cowboy banget ya. Cowboy, Itu Dardedor. menurut gua Cang, itu sinyal bahwa dia itu akan melakukan satu kebijakan yang akan berbeda. Oke. Di situ sebenarnya clue-nya di situ. Ditambah lagi Pak Purbaya beserta jajarannya melakukan audiensi atau rapat ya dengan gabungan Pengusaha Gapri lah. Oh, rokok, Gapri, ya, pabrik oke. rokok Indonesia. Pabrik rokok Indonesia. Di situ juga sudah mendengar keluh kesahnya barangkali ya. Tapi uniknya lagi sempat ada kelakar juga dari beliau. Ternyata mereka itu mintanya ya para pengusaha ini jangan dinaikkan. Terus Pak Pur berkelakar kenapa nggak diturunkan kan gitu. Kirain pada minta diturunkan kan gitu. Ternyata malah minta jangan dinaikkan. Ya sudah, kalau gitu ya nggak usah dinaikkan kayak gitu. Oke. Nah di sini menurut saya ini sebuah kebijakan yang ya jelas akan berbeda mazhab tadi yang seperti Mas Icang sampaikan ya. Yang satu pendekatannya fiskal berbasis kesehatan, sementara Pak Purbaya. Kalau menurut gue Cang, ini yang tadi udah lu sampaikan, ini kan SKM, SKT, SPM. Kalau kita cek, yang paling banyak menyerap dunia kerja itu di mana? SKT. Yang pakai tangan. Yang pakai tangan. Tadi kan pakai tangan Itu sehari padat karya. 2000 batang. Iya. Pakai mesin 2000 1 menit doang. Oh. Nah ini Cuman mencet tombol Pencet aja. tombol ya. yang menjadi perdebatan ya, SKT itu suka nggak suka itu sangat banyak menyerap lapangan kerja. Oke. Dan uniknya Cang, dominasi itu perempuan, Benar. para buruhnya ini. Iya, iya. Nah, tadi Pak Purbaya juga kan menyampaikan juga ya berkali-kali ke media bahwa kebijakan ini jangan sampai membunuh industrinya, terutama Betul. pekerjaannya. Itu gue masih ingat kok kalimat beliau itu bilang gini, jangan sampai yang legal mati, yang ilegal malah hidup. Nah, Bilang kayak gitu kan. jadi udah jelas banget Cang ya, di sini Pak Purbaya itu pendekatan fiskal berbasis tenaga kerja. Ya. Ya. Makanya kalau boleh gua nggak berlebihan menganggap bahwa ya inilah ekonomi kerakyatan sesungguhnya. Oke. Memang ada satu dilema jelas, karena di satu sisi kita ingin menekan angka perokok aktif, di sisi lain kita juga tidak ingin membunuh Industri. ekonomi rakyat yang jelas sangat menyerap lapangan kerja besar. Bahkan kan kalau nggak salah sudah menyatakan ini ya, wacana pemutihan itu ya. Nah, itu menarik juga. Jadi pasca kunjungan ke Kudus ya, kalau nggak Kudus sama salah. Surabaya kalau nggak salah itu ya. Jadi Pak Pur itu sempat menyampaikan berencana akan membangun kawasan apa Cang? Kawasan Industri hasil tembakau bukan? industri hasil tembakau, KIHT kalau nggak salah 5 KIHT. hektar kalau nggak salah. Iya, ya sebenarnya di situ beliau hanya ingin kalau dilihat dari statementnya ya di media, intinya yang legal ini jangan dibunuh juga. Oke. Yang ilegal maksud gue, yang ilegal ini jangan dibunuh juga. Itu tadi di belakangnya ada para pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Betul. Nah, salah satu usul dari beliau itu kan dia ingin membangun kawasan industri hasil tembakau ya. atau KIHT itu tadi. Tujuannya jelas bahwa yang ilegal ini dalam tanda kutip itu diampuni lah. Dikasih amnesti lah. Oke. Anda harus masuk ke kawasan ini, kawasan industri hasil tembakau. Kalian pelan-pelan mencoba untuk masuk ke rantai pasok yang legal Ya. dengan membeli pita cukai yang nantinya disesuaikan oleh Betul. bea cukai Itu kan berdasarkan sudah, kemampuan. Betul, sudah dinyatakan ya nanti dengan Dirjen Pajak Bea Cukai. Apakah nanti akan ada ya formula yang khusus Iya. buat industri kecil ini kan? Karena kan kita tahu kalau buat pemain besar kan udah ini ya, udah mapan gitu ya regulasinya. Tapi beliau ingin jangan sampai juga mereka terbebani juga ketika sudah jadi legal gitu kan? Nah, tapi narasi ini pada akhirnya, Cang, ini kan bertentangan dengan ya apa yang sudah dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan ya. Di satu sisi mereka jelas ya tujuannya adalah menekan angka perokok aktif karena alasan kesehatan tadi. Betul. Ini jadi semacam dilema yang nggak bisa kita pungkiri juga nih harus dihadapi. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Betul, Kalau menurut apalagi gue. kalau menurut data BPSR ya, perokok pemula itu makin muda ternyata.
Tadinya itu kan di usia 15 sampai 19 tahun. Sekarang udah turun dari usia 10 sampai 14 tahun. 10, 14. Itu kan masih SD sampai SMP. Dan ternyata pas gue cek data, prevalensi usia perokok yang paling tinggi itu usia sekolah 15 sampai 19 tahun sekitar 58%. Jadi anak sekolah usia segitu, separuhnya lebih itu perokok. Yang mana kita ingat zaman dulu ya, kita kalau lagi nongkrong di sekolah, kalau nggak ngerokok nggak keren katanya. Itu pun terjadi di Betul, saat itu ini ada ya. peer pressure mungkin sosial. Dan kita tahu lagi-lagi kita ngomong regulasinya itu memang tidak ketat ditegakkan. Tapi ada pergeseran, Cang. Kalau sekarang ya, Neng Tia ya, kalau dilihat itu tren anak muda. Oh iya. Anak muda sekarang tuh kalau gue lihat ya, mungkin gue belum punya data statistiknya ya. Iya. Ini yang terbaru seperti apa. Intinya ada pergeseran, mereka tuh jauh lebih sadar kesehatan loh. Oke, pergeseran Iya, iya. lifestyle Iya, lah lifestyle. gitu Kalau ya. dulu kita mungkin nongkrong di kafe, dugem, atau di Iya club, dulu, kita clubbing itu ngerokok. keren dulu. Sekarang Oke. nggak terlalu kayaknya ya. Sekarang tuh Oke. lagi musim ini, Cang. Coloran. Iya. Oh iya. Terus apa namanya? Kalau orang Pelari bilang culture. sekarang, pelari culture kan? Pelari culture. jadi, Iya, iya. jadi inget gayanya. Iya, belum lagi yang baru tuh padel ya. Iya. Padel apa padel? Padel. 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 Nggak tahu Jadi tuh. iya, jadi Iya. menurut gua penurunan pendapatan industri rokok tuh nggak melulu soal cukai. Oke, berarti ada juga pergeseran pola konsumen ya. Iya. Nah, ini kan jadi semacam ini ya, anomali ya. Di satu sisi kita juga melihat bahwa kenaikan cukai rokok itu daya beli jadi susah nih masyarakat tuh. Betul. Ini justru malah beralih ke rokok ilegal. Iya, karena kan juga ini memprihatinkan ya. Data BPS itu menunjukkan bahwa di rumah tangga miskin itu tuh pengeluaran buat rokok itu 11% loh. Nomor 2 setelah beras. Bahkan lauk aja itu cuma 3,5%-nya. Iya. Iya, kalau nongkrong tuh lebih baik minum kopi sama rokok daripada dia makan. Iya, padahal satu iya. bungkus rokok yang murah mungkin ya, itu bisa beli setengah kilogram telur sekarang. Oh, Kan iya, 30.000 nih sekarang. 30.000. Sekarang setengahnya 15.000. Iya, betul. Bisa betul, buat betul. makan mungkin 2 hari lah, satu keluarga kecil lah gitu ya. Iya. Tapi orang lebih pilih untuk beli rokok. Nah, memang kalau ngomongin konsumsi yang dibatasi, gue itu lebih cocok melihat ke yang pemula, Her. Oke, Karena kalau yang udah ngerokok kayak kita nih, Her, pasti akan nyari celah terus, Her. pasti. Nyari yang tadi down trading, ya kan? Iya. Entah mengurangi jatah rokok, ya kan? Itu sudah sulit untuk diselamatkan lah, kasarkan gitu. Tapi untuk rokok pemula, ini yang kasihan sih. Anak kecil kan itu kan. Betul. Nah, itu pula yang juga menjadi concern-nya begitu ya, para pemerhati kesehatan. Iya. Jadi mengenai penundaan kenaikan cukai hasil tembakau ini kan juga bisa berarti mundurnya upaya pengendalian rokok. Kekhawatiran itu wajar. Iya. Ada kekhawatiran itu wajar kok. Oke. Nah, ulikan selanjutnya kita harus sampaikan di segmen selanjutnya ya Mas ya. Oke. Karena segmen ini kita harus jeda lagi nih. Oke, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, ini merupakan segmen terakhir ya Mas ya, dari Ngutik, Mas Aher dan juga Mas Icang. Mungkin untuk mengawali segmen ini saya ada pertanyaan begitu. Terkait dengan kebijakan yang diputuskan oleh Menteri Keuangan, yaitu Bapak Purbaya ini adalah menunda kenaikan cukai hasil tembakau. Nah, siapa nih Mas yang paling diuntungkan menurut Mas Aher dan juga Mas Icang? Ya, ini rumit Cang ya, bicara siapa yang diuntungkan. Karena kalau kita melihat ya dari di industri hasil tembakau ini luas sekali. Seenggaknya ada 4 entitas lah. Yang pertama itu ya negara, kontribusi penerimaan terhadap penerimaan cukai itu tinggi sekali ya, 219 triliun tahun 2024. Yang kedua ya industri rokoknya. Mau itu skalanya besar, menengah, kecil, atau skala tradisional itu juga diuntungkan. Yang ketiga itu petani tembakau, itu juga diuntungkan. Sampai pekerja-pekerjanya, bahkan sampai daerah penghasil tembakaunya. Iya. Yang tadi Mas Icang sampaikan ada Kediri, Kudus, dan sebagainya. Kan dari
cukai hasil tembakau ini kan ada komponen pajak juga selain cukai, Cang. Iya. Oke. Jadi ada cukai, ada pajak, Pajak. ada cukai rokok, ada pajak Ada juga rokok. PPNHT. Iya, itu kan beda, Cang. Beda lagi itu. Jadi totalnya sebenarnya lebih dari 57%. Kalau nggak Iya. salah 68%. Misalkan satu bungkus rokok harga 10.000, pajak itu 6.800. Oke. Baru 70% dari itu pajaknya itu. Iya. Nah, ini kan lagi-lagi ya kalau ditanya siapa yang diuntungkan, semuanya ya dalam mata rantai yang sama, Termasuk dari juga atas ke konsumen, bawah. pastinya. Konsumen diuntungkan juga, mereka tadi Mas Icang sempat sampaikan kalau nggak ngerokok ya nggak rileks atau nggak asik atau nggak keren. Padahal barangkali kita gitu. tahu itu ngerusak paru-paru kita. Nah Iya. itu dia, makanya kenapa ada pro dan juga kontra nih Mas. Nah kontranya itu adalah pemerhati kesehatan ya, yang juga Pasti, itu pasti. concern terhadap isu kesehatan itu juga menimbulkan perselisihan pendapat lah begitu Iya, ya iya. terkait dengan kebijakan ini. Nah gimana tuh Mas, menurut Mas Aher dan juga Mas Icang mengenai ini dia polemik antara kesehatan dan ekonomi rakyatnya nih Ya, gitu kalau di dari sisi ini. ekonomi ya, Betul. ekonomi jelas ya tadi ya, penerimaan negara tinggi, ya kan, dapat banyak lah 216 triliun tahun 2024 itu udah jelas kok, tiap tahun naik kok, Cang. 2023 juga sama di atas 200 triliun Meski juga. cukai tetap naik, tapi juga pemasukan tetap Pemasukan tetap naik. Terus daerah-dairah penghasil, nah ingat bahwa selain cukai ada komponen pajak. Pajak itu kan 30%-nya masuk ke provinsi. naik. Provinsi ya kalau pajak. Iya, jadi ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 itu jelas kok mengatur bahwa pajak rokok itu disetorkan ke kas umum daerah provinsi. Kalau cukainya ke pusat. Cukainya ke pusat pasti. Nah, dari 100%, 30% tadi kan ke provinsi. Iya. 70%-nya itu distribusinya ke kabupaten kota di lingkup provinsi itu. Pantesan sampai di Kediri itu bisa bikin bandara swasta sendiri. Wow. Ya kan? Dan kalau nggak salah ya, itu Kediri adalah kota dengan per kapita tertinggi nomor 2 di Indonesia setelah Jakarta Pusat. Ya, Angkanya gue masih agak ingat, kalau Jakpus itu 750 juta per tahun, Kediri itu 450 juta per tahun. ya. Segitu luar biasanya dampak dari rokok untuk sebuah kabupaten kota gitu kan. Nah, ini kan kearifan lokal jadinya ya. Nggak mungkin juga diberantas kalau menurut saya ya. Jadi di sini kalau kita simpulkan, Cang, ini memang harus hati-hati. Betul. Nggak sembarangan penentuan cukai naik atau turun itu sangat hati-hati betul. Dan gue yakin Pak Purbaya sudah tentunya punya perencanaan lah ya ke depan. mitigasinya lah Mitigasi ya. pastilah. Di Kementerian Keuangan itu kan sudah terbiasa ngurusin kayak gini. Iya. Dia sudah tahu lah nanti formula. Tinggal bagaimana ini kita lihat realisasinya nanti ke depan. Kan masih jauh 2026 itu. Kalau ngelihat tadi semester 1 2025 kan kita juga sama nggak naik nih cukainya, hanya penyusutan HJE-nya aja. Oke. Coba cek per Juli 2025 itu udah berapa? Udah 56% kalau nggak salah realisasi dari target cukai. Iya. Oke. 126 triliun. Saya lupa. Nanti bisa dicek lah. Artinya ini sudah cukup tinggi pendapatan dari sektor cukai hasil tembakau. Iya, kalau nggak salah itu naik 9%-an dari tahun lalu itu ya. Iya, selalu sampai naik kok. sampai bulan Juli kemarin Iya. kan. Iya. Nah, apalagi nanti Pak Purbaya dengan jajarannya akan, yaitu tadi, Cang, kawasan industri hasil tembakau. Yang ilegal ini nanti akan dipaksa untuk masuk ke rantai pasok yang lebih legal. Ini Dan gue yakin akan jauh lebih. dihapus dosa-dosa dulunya dihapus, tapi ntar harus ketat. Tetap harus bayar katanya bilang gitu kan. Ya memang dilemanya di sektor kesehatan. Betul, Itu kita betul. paham ya, Betul. bahwa ini juga kan pasti ada dampak negatifnya ya. Tadi Mas Icang udah sampaikan bahwa yang paling ini kelompok rentan ya. Betul, dan ini juga problem yang sangat kultural. Karena gini, Her, Neng Tia, kalau di negara maju, apalagi negara barat, itu sudah lama kampanye anti rokok. Gue inget, Her, dulu zaman sekolah ya, ada serial Friends tuh. Ya. 4 orang sahabat itu kan. Itu ada karakter namanya Chandler Bing. Dia ada adegan lagi ngerokok, semua orang ngecengin dia di situ. Dibully ya? Dibully, nggak keren rokok kalau di sana, udah lama. Terus lalu event-event besar dunia kayak F1
udah nggak bisa rokok masuk, ya kan? Udah nggak boleh sponsorin GP juga. udah nggak boleh. Kita agak beda, agak lain kan. Di Kudus aja itu kretek itu udah mulai industrinya itu dari akhir abad 19, 18 sekian lah. Itu awalnya juga agak unik tuh. Pengusahanya itu dia lagi sesak nafas, lalu dia nyoba-nyoba ngunyah cengkeh kalau nggak salah awalnya. Jadi agak mereda, terus dia iseng nyampur di tengwe cengkehnya, dihisep kok lebih enteng kan katanya Her. Jadi mitos, akhirnya dia adalah pionir dari rokok kretek itu, yang bunyi kretek-kretek itu kan. Nah kita belum bisa ke arah sana, karena lagi-lagi selain kultural juga ini masalah penegakan regulasi. Misalkan, ya kalau di luar nggak mungkin lah bocil unyu-unyu itu beli rokok, nggak boleh pasti. Iya, dari drama Korea saya suka ngelihat kalau misalnya ada yang mau beli rokok tuh ngasihin KTP ya. Identitas. Terus bener-bener harus dicek banget tuh sama Dicek yang banget. penjualnya juga. Betul. Bener nggak itu Karena kamu itu gitu. sangat fatal ininya, hukumnya kan. Iya. Kalau kita kan ini sekolah, sebelahnya itu warung rokok, ya udah bebas aja gitu kan. Kita belum di situ, disiplinnya belum kuat. Jadi tadi penting banget mitigasi juga, misalkan tani tembakau. Kalau mereka itu nanti makin turun industrinya, permintaannya, mereka harus ngapain gitu loh. Iya. Kita belum punya di situ mitigasinya kan. Dan itu udah berlangsung mungkin 1,5 abad gitulah dari Kudus itu kan. Jadi kita masih agak panjang tuh kita kalau ngomongin dari segi mitigasinya gitu kan. Nah kita nggak tahu nih Pak Purbaya punya jurus apa lagi untuk itu gitu loh. Ya seperti yang beliau bilang kan, daripada yang dibunuh yang legalnya, lebih baik ya difasilitasi dulu demi menyelamatkan. Benar, dan ibarat kata kan ekonomi. mungkin dia mau ngomong gini secara nggak langsung ya. Ya percuma kita ngomong sehat-sehat, tapi kalau nggak punya duit, nggak ada kerjaan gitu kan. Makanya mungkin inilah pilihan yang sebenarnya nggak mudah ya. Ya kasarnya. Rokoknya naik, Iya. pendapatan pekerja yang merokok juga nggak naik. Iya, dan toh lagi-lagi para perokok aktif ini kan dan industrinya itu sangat kreatif, banyak celahnya. Mereka ini kan disinyalir gitu ya. Juga yang ilegal ini sebagian itu dari yang resmi, tapi mereka lempar ke pasar gelap. Jadi mereka ambil keuntungan, sekaligus juga mereka tetap jalan yang legal gitu kan. Dan itu nilainya fantastis sekali. Saya sempat baca itu di Kompas kalau nggak salah ya. 1 bulan agen yang agak besar itu dia bisa menjual 500 karton senilai 1 M profitnya per bulan. Tapi kan segitu nggak ada yang masuk ke negara. Jadi itu PR buat kita semua kan. Dan kita tahu di kampung-kampung itu para pekerja rokok ilegal itu lumayan dapat ininya, upahnya. Kalau mereka UMR-nya, UMP-nya mungkin 2, sekian juta ya. Dapat bisa 4 jutaan per bulan. Jadi kadang-kadang kalau ada petugas mau razia nyisir, mereka pasang badan semua. Para warga, tokoh lokal, bahkan disinyalir juga ada tokoh nasional juga. Jadi agak berat emang kita ngomong dari segi penegakan regulasinya itu. Ya memang ini dilematis ya Cang ya, soal cukai ini Cang. Adanya disharmoni antara Kemenkes dengan Kemenkeu dalam ini soal kenaikan atau penurunan cukai ini pasti akan pro dan kontra tuh pasti ada kok. Tinggal bagaimana nanti ke depan begini. Ya tadi saya sepakat ya yang dibilang Mas Icang bahwa ini udah lama sekali sejarahnya ya, sejarah panjang konsumsi tembakau dalam ini rokok tuh udah membudaya sekali lah. Mungkin lebih enak diksinya itu ya, lebih membudaya. Kalau kita buat dianggap ini merokok adalah budaya nanti ya banyak yang tersinggung, gitu kan. Lebih merokok itu sudah membudaya kuat di masyarakat kita. 70 juta perokok aktif itu sudah membuktikan kok secara kuantitatif itu jelas kok. Artinya ini perlu perencanaan jangka panjang lah terkait kebijakan cukai. Ya bisa dibilang perlu ada roadmap khusus ya Cang mengenai pengenaan tarif cukai ini.
Nah, gimana tuh Mas Ini harus kira-kira? dipikirkan ya. Ya, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, Cang. Oke. Misal dari sisi petani tembakau. Ya. Kalau ini turun ya pendapatan mereka di sektor rokok ya, industri rokok. Tadi Mas Icang bilang, ini mereka mau kerja apa? Iya. Nah, dari tadi kan saya sudah sampaikan ada namanya dana bagi hasil dari cukai rokok ini yang ada komponen pajak yang masuk 30% ke provinsi. Kemudian ada sisanya itu 70%-nya ke kabupaten kota di provinsi tersebut. Ini yang seharusnya dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk ya itu tadi melakukan diversifikasi produk-produk turunan dari tembakau selain dari rokok yang jauh lebih berguna lah. Entah untuk herbal, untuk aromaterapi dan sebagainya. Plus juga pemerintah harus bisa menciptakan industri padat karya lain. Oh itu ya. Ini problem menurut saya yang sangat fundamental yang pada akhirnya ini menjadi pertanyaan publik bahwa pertumbuhan ekonomi kita sedang melambat. Nah, di tengah pelambatan ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Pak Purbaya itu sempat menyampaikan rencana menunda itu pastinya melihat di aspek itu, Cang. Ini nggak bisa dibiarkan pelambatan ekonomi karena berbahaya kalau dibiarkan. Nah inilah yang menurut saya mungkin kita nggak bisa setahun 2 tahun sih. Menurut saya multi years loh. Ya nggak bisa kita setahun 2 tahun. Ya bisa tapi harus ekstrim kebijakannya. Ada banyak yang dikorbankan. Menurut lu gimana, Cang? Ya again lah ya, kayaknya memang benar kata lo Her. Perlu ada roadmap yang jelas. Nggak cuma kebijakan reaktif setahun 2 tahun, sementara kita tahu ini udah berlangsung sekian puluh tahun ya kan? Iya, udah lama banget itu. Udah lama banget, dan tapi ya gitulah, mungkin ini adalah permulaan ya, gestur dari pemerintah lewat Pak Purbaya untuk mulai memperhatikan yang kemarin sempat nyaris kolaps itu ya. Udah berkeberatan, yang selama ini mungkin dari semenjak kalau nggak salah 2016 pun tuh naik selalu hampir 2 digit terus ya. Selalu ya? Hampir 2 digit terus. Berarti udah hampir 9 tahunan gitu kan. Dan kita, ya gue sih inilah, meskipun dilema ini nggak cuma di level kebijakan publik, tapi juga di level saya pribadi. Kenapa tuh? Ya tiap kali kalau melihat ada bocil ngerokok, ya sedih lah. Iya, gitu miris-miris ya. Meskipun gue juga dulu ngerokok masih bocil juga. Aduh. Pertama kali nyoba itu adalah rokok dulu yang udah nggak ada itu kan. Coba-coba aja. Tapi lagi-lagi ya cukai aja nggak cukup Her. Kalau ngomongin cukai tok untuk batasin konsumsi itu tidak akan cukup. Kalau di Australia satu rokok itu mahal sekali. Kedua bahkan bungkusnya pun tuh udah nggak ada brandnya sama sekali. Polos ya? Polos, putih, polos itu secara kognitif menghilangkan asosiasi kita terhadap brand. Nah kita juga kebijakan apa paling yang ada peringatan rokok itu 40% kalau nggak salah dari bungkus. Luar negeri itu udah 80% ya, lebih gede gambarnya. Itu mungkin juga ya secara data mungkin nggak banyak, tapi at least itu sebuah upaya ekstra ya untuk bikin orang agak mungkin jengah sedikit melihat paru-paru yang rusak atau apa. Jadi memang kita masih kurang lah di situ ya. Mitigasinya masih kurang sekali sih. Oke, dan mungkin untuk closing nih Mas, mungkin kalau misalnya saya boleh memantik pertanyaan begitu ya, kemudian bagaimana ini caranya untuk pemerintah ini menyeimbangkan begitu aspek fiskalnya dari kesehatan dan juga keberlanjutan ekonominya begitu. Mungkin untuk penutup dari Mas Aher dan juga Mas Icang ini monggo. Ya, mungkin untuk kebijakan jangka pendek sampai jangka menengah ya kebijakan penundaan saya kira ini ya sah-sah aja ya dilakukan karena itu tadi melihat aspek ketenaga kerjaannya, kemudian dari aspek penerimaan negara yang supaya jangan sampai ada potensi shortfall nih. Artinya ya ini gimana caranya tetap ada keberlangsungan ya, Cang. Keberlangsungan penerimaan negara yang bisa menyokong program-program prioritas pemerintah. Nah, itu nanti bagaimana realisasinya kita lihat di akhir tahun 2025 ini sampai nanti akhir tahun 2026. Karena kalau tadi yang sudah saya sampaikan 2025 juga cukai itu nggak naik kok. Hanya penyesuaian HJE-nya aja. Nah, 2026 kita nggak tahu nih apakah ada juga penyesuaian HJE-nya atau enggak kan gitu. Kata kita asumsikan sama lah. Nah kita lihat tadi penerimaan di semester pertama 2025 aja udah
melampaui 50% dari cukai. Artinya potensi shortfall penerimaan gue pikir nggak akan terlalu signifikan lah. Mungkin masih di bawah 2 digit triliun lah. Ada kalau ya apa ya, bisa dibilang potensi itu ada, cuma nggak akan signifikan. Nah, untuk tadi soal apa, Cang? Soal nanti ke depan bagaimana ya tinggal nanti kita evaluasi aja. Pemerintah pasti kok akan melakukan evaluasi. Jadi nggak bisa kita melihat kebijakan belum dijalankan tapi udah mengambil kesimpulan, nggak lucu. Mengingat sekarang ya tahu sendiri lah, nggak hanya di dalam negeri, Cang ya, pelambatan ekonomi juga Global ya. global kok. Oke, gimana kalau dari Mas Icang untuk kesimpulan pendek menutup? aja. Kita semua harus nyari sweet spot-nya. Apa Titik tuh? tengahnya lah. Yang Yang paling manis seperti apa. Dan kalau nggak salah juga Her udah dibahas juga nih. Cukai juga akan ditambah tahun depan Pemanis. untuk minuman kemasan berpemanis. Itu kan juga jadi alternatif ya. Nanti bisa juga misalkan cukai agak di ini kan longgarkan atau diperketat, kita nggak tahu. Sementara ada dari segi fiskal masukan baru juga. Tapi let's see lah, ini baru wacana ya. Oke, tapi Mas, sebelum menutup gitu ya, pertanyaan saya terakhir adalah ini kebijakan baru secara verbal ya, disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya ya, artinya belum ketok resmi. Selama belum keluar peraturan Menteri Keuangan ya belum. Tapi ya? tebak-tebakan deh, kira-kira bakal gol apa enggak? Iya. Kalau melihat gaya kobonya Pak Pur seperti apa? Mungkin Ya, kalau ngeliat gayanya Pak Purbaya nih, beliau ketika mau ngambil dana 200 triliun dari BI aja, ngomong kejadian tuh. Bener-bener diambil dananya, distribusikan langsung. Jadi dia gas aja. Ke Himbara. gas aja ya, gebrakannya bisa jadi Kalau ngelihat itu sih ya kayaknya nih akan digas. digas ya. Oke sip kalau gitu, tapi untuk gasnya ngutik kali ini kita harus sudahi dulu nih karena durasi juga sudah habis. Tapi mungkin sedikit dari saya untuk menutup, apakah begitu ya untuk keputusan menunda kenaikan cukai hasil tembakau ini adalah merupakan langkah yang bijak atau juga bisa benar-benar menjadi solusi seperti yang juga diharapkan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya dan juga pihak-pihak yang mendukung keputusan ini, atau malah sebaliknya itu kita let's see ya. Tentu saja itu juga menurut saya gitu ya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya ya. Tapi yang jelas nih Mas, kami mungkin ya dari Mas Aher dan juga Mas Icang ini juga ingin menghimbau begitu kepada sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, apapun kebijakan, satu hal ini yang nggak boleh dilupakan adalah rokok itu tetap dapat membawa resiko bagi kesehatan. Nah untuk itu yuk mulai bijak lah begitu ya, karena hidup sehat tentu aja itu juga selalu menjadi investasi yang terbaik. Oke. Siap. Mau jadi ini ikut coloran besok. Oke, kita jadi pelari culture. Oke lah kalau begitu, akhir kata tentu saja saya juga nggak akan bosan-bosan ini mengingatkan kepada sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung saja untuk mengunjungi kami di sosial media kami, di YouTube kami yaitu SSI Official Skala Survei Indonesia. Untuk itu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.